Halo guys, ketemu lagi nih di channel Republika Mahasiswa. Di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang sekolah-sekolahnya para Tentara Nasional Indonesia nih guys, atau TNI. Mungkin banyak banget ya dari kalian yang mau jadi anggota TNI juga, entah darat, laut, ataupun udara. Kalau sebelumnya kita udah ngebahas soal Polri, dari syaratnya, gajinya, gimana cara masuknya, penseleksiannya, sekarang kita bahas yang TNI ini nih. Yang dimana cukup menggiurkan juga karena kalian mendapatkan fasilitas yang lengkap dari negara. Uang pensiun jika kalian sudah pensiun, jadi masa tuanya juga amat sangat terjamin. So nggak usah lama-lama lagi buat kalian yang mau jadi TNI, Tentara Nasional Indonesia, wajib banget tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum itu pastikan kalian udah like dan subscribe channel Republika Mahasiswa biar nggak ketinggalan info-info menarik lainnya. So kita bahas aja, let's go! Nah, yang pertama ada Akademi Militer atau Akmil. Akademi Militer adalah sekolah pendidikan TNI Angkatan Darat dan sekolah perwira prajurit karir TNI yang bermarkas di kota Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Akademi Militer mencetak perwira TNI Angkatan Darat. Secara organisasi, Akademi Militer berada di dalam struktur organisasi TNI Angkatan Darat. Di Akademi Militer terdapat beberapa program studi diploma 4 yang semuanya telah terakreditasi A. Program studi diploma 4 telah disesuaikan dengan korps satuan yang ada di TNI Angkatan Darat guys. Yaitu ada teknik sipil pertahanan, teknik mesin pertahanan, teknik elektro pertahanan, ilmu manajemen pertahanan, dan ilmu administrasi pertahanan. Tak hanya Akpol, Akmil juga punya tingkatan pangkat taruna nih. Di antaranya sebagai berikut. Lulusan pendidikan Akmil nanti adalah perwira TNI Angkatan Darat yang berpangkat Letnan 2 sesuai korps masing-masing, yang berkemampuan dasar jabatan golongan 8 setingkat komandan peleton dan memiliki kualifikasi akademis diploma 4 setara dengan sarjana 1 ya guys. Dengan gelar sarjana terapan pertahanan atau STR Han, sama seperti Akpol, lulusan terbaik Akmil juga akan mendapatkan penghargaan Adi Makayasa. Perwira pertama TNI AD ada 3 tingkatan, yaitu Kapten, Letnan 1, dan Letnan 2. Inilah rincian gaji dari lulusan Akmil guys. Gimana? Udah cukup gede kan? Ini masih di luar tunjangan loh ya. Bagi kalian yang mendaftar di Akademi Militer, pastikan kalian memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, buat lebih lengkapnya, kalian bisa tuh kunjungi website resminya di www.akmil.ac.id atau klik aja link yang ada di description. Yang kedua, ada Akademi Angkatan Laut atau AAL. Siapa di sini yang kepengen jadi pelaut? Hehe. Nah, sekolah TNI 1 ini juga cocok buat yang mau jadi seorang penjaga laut Nusantara. Yaps, Akademi Angkatan Laut. Akademi Angkatan Laut atau AAL adalah sekolah pendidikan TNI Angkatan Laut yang berlokasi di Kerembangan, Surabaya, Jawa Timur. Akademi Angkatan Laut mencetak perwira TNI Angkatan Laut. Secara organisasi, Akademi Angkatan Laut berada di dalam struktur organisasi TNI Angkatan Laut dan berada di bawah pembinaan Akademi TNI yang dipimpin oleh seorang Gubernur Akademi Angkatan Laut. Sebutan taruna AAL adalah kadet. AAL merupakan pendidikan ikatan dinas yang dibiayai oleh negara. Pendidikan AAL ditempuh selama 4 tahun dan setelah lulus akan dilantik menjadi perwira pertama berpangkat Letnan 2. Kadet AAL berhak menyandang predikat sebagai sarjana terapan pertahanan atau SST Han untuk sarjana terapan pertahanan. Akademi Angkatan Laut memiliki 5 program studi yang harus ditempuh oleh taruna dan taruni selama masa pendidikan. 5 program studi itu diantaranya ada Manajemen Pertahanan Matra Laut, Manajemen Pertahanan Matra Laut Aspek Darat, Teknik Mesin Kapal Perang, Teknik Elektronika Kapal Perang, Manajemen Lokwe Matra Laut. Kalian pilih yang mana deh tuh? Banyak banget ya pilihannya. Sama seperti lulusan Akmil, lulusan AAL juga nantinya akan menjadi golongan perwira pertama yang akan mendapatkan gaji yang besarannya kurang lebih sebagai berikut. Ini di luar dari tunjangan dan tambahan lain-lainnya ya guys. Buat kalian yang ingin jadi perwira TNI AL, boleh banget nih buat masuk di Akademi Angkatan Laut ini.
asalkan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut. Nah, banyak banget ya persyaratannya. Kalian bisa tuh untuk ulik-ulik lebih lengkapnya di website resminya atau klik link yang ada di description untuk Akademi Angkatan Laut. Yang ketiga nih, ada Akademi Angkatan Udara atau AAU. Adalah sekolah pendidikan TNI Angkatan Udara yang berada di Yogyakarta. Akademi Angkatan Udara ini mencetak perwira TNI Angkatan Udara ya tentunya. Yang secara organisasi, Akademi Angkatan Udara ini berada di dalam struktur organisasi TNI Angkatan Udara yang dipimpin oleh seorang gubernur Akademi Angkatan Udara. Karbol adalah sebutan untuk Taruna Angkatan Udara. Karbol sendiri adalah nama panggilan akrab yang melekat pada Laksamana Madya Udara. Sejarah Akademi Angkatan Udara dimulai sejak didirikannya lembaga pendidikan pertama perwira TNI AU di Maguwo, Yogyakarta pada zaman Perang Kemerdekaan RI. Akademi Angkatan Udara memiliki 4 program studi jenjang diploma 4 sebagai berikut. Ada Pertahanan TNI Angkatan Udara, Teknik Aeronautika Pertahanan, Teknik Elektronika Pertahanan, dan Teknik Manajemen Industri Pertahanan. Bagi taruna atau taruni yang berhasil menempuh pendidikan akan diangkat menjadi prajurit TNI AU. Lulusan Akademi Angkatan Udara akan mendapat pangkat Letnan II atau Letda. Selain itu, taruna dan taruni juga memperoleh gelar pendidikan Sarjana Terapan Pertahanan atau STR Han. Gaji dari lulusan Akademi Angkatan Udara ini juga disesuaikan dengan pangkatnya. Berikut adalah gaji dari lulusan Akademi Angkatan Udara atau golongan perwira pertama. Ini di luar dari tunjangan dan tambahan lain-lainnya ya guys. Bagi kalian yang kepengen jadi satria-satria kedirgantaraan Indonesia, kalian harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut nih guys. Untuk persyaratan dan informasi lainnya, kalian bisa kunjungi aja situs Akademi Angkatan Udara atau kalian bisa klik link yang ada di description. Yang keempat nih, kita bakal bahas Tamtama TNI. Kalau di video sebelumnya kita udah bahas Tamtama untuk Polri sebagai jalur umum dan paling banyak diikutin sama orang-orang. Di TNI juga ada nih namanya Tamtama TNI. Tamtama TNI terbagi menjadi 2, yaitu ada Tamtama Kepala dan Tamtama aja. Tamtama Kepala adalah golongan pangkat kopral di TNI, terdiri dari 3 kepangkatan, dari paling rendah Kopral 2, Kopral 1, dan Kopral Kepala. Sedangkan Tamtama merupakan golongan pangkat prajurit di TNI. Di negara lain tuh sepadan dengan privat. Lama pendidikan seorang calon Tamtama atau secata terdiri dari pendidikan militer dasar selama 4 bulan, dilanjutkan dengan 3 bulan pendidikan kecabangan, yaitu ada infanteri, kavaleri, penerbang, pelaut, dan lain sebagainya. Kemudian setelah lulus dari secata akan memperoleh pangkat prajurit 2, TNI AD dan TNI AU, atau kelas 2 TNI AL. Gaji seorang Tamtama TNI masuk pada golongan 1 yang terdiri dari sebagai berikut. Ini di luar dari tunjangan dan tambahan lain-lainnya ya guys. Untuk persyaratan Tamtama TNI secara umum adalah sebagai berikut. Gimana? Udah pede belum bisa masuk ke Tamtama ini? Itu untuk persyaratan umumnya ya. Kalau kalian kepengen tahu persyaratan khusus Tamtama TNI, kalian bisa aja cek langsung di masing-masing website resminya. TNI Angkatan Darat, Laut, ataupun Udara. Yang linknya udah gue sediain di description. Yang kelima nih, buat kalian yang udah telanjur kuliah sarjana S1 maupun D4 tapi masih memiliki cita-cita menjadi perwira prajurit TNI. Nah, bisa banget nih ikutan yang namanya PAPK. Ini jalur seleksi buat kalian para sarjana yang lulus dari kampus negeri ataupun swasta yang sebelumnya. Nah, untuk yang diterima jurusan apa aja itu banyak banget, dari kedokteran, gizi, arsitektur, teknik, bahkan jurusan sosial itu dibutuhkan di TNI ini. Jadi buat teman-teman semua gak usah putus semangat, kalian masih bisa masuk TNI melalui jalur PAPK ini, Perwira Prajurit Karir. Jadi pastikan tanggal pendaftarannya dan persiapkan diri kalian betul-betul. Untuk informasi lebih lengkapnya, kalian bisa kunjungi website resminya.
Nah, gimana guys? Keren-keren semua kan? Kira-kira kalian tertarik untuk masuk angkatan mana nih? Darat, laut, udara? Ya, semuanya cukup menarik. Buat kalian yang mau menjadi keluarga besar Tentara Nasional Indonesia, harus benar-benar niat ya buat mengabdikan diri ke negara. Nggak asal masuk aja terus berbuat seenaknya. Hehe. Seperti kutipan kata-kata dari Jenderal Hugeng Imam Santoso yang berbunyi, memang baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Wah, keren banget ya. Setinggi apapun pangkat kalian nanti ketika menjadi seorang TNI harus mengutamakan attitude yang baik. So, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu lagi di video-video Republika Mahasiswa selanjutnya. Bye-bye.